Dengan itu, dengan kehadiran bayi Yesus yang dibungkus dengan lampin. Sebab palungan tanpa bayi Yesus yang dibungkus dengan lampin adalah palungan yang tidak bernilai. Betapa berharganya salib. Kalau salib itu adalah salib di mana Yesus tergantung di atas untuk menebus kita dari segala dosa dan pelanggaran kita. Maka salib itu adalah salib yang berharga. Tetapi salib tanpa Kristus adalah salib yang hina, salib yang tidak memiliki nilai. Itulah sebabnya kiranya kita benar-benar telah memiliki karunia juru selamat itu dalam kehidupan kita secara pribadi. Mengapa berita kelahiran Sang Juru Selamat yang datang ke dalam dunia ini disebut sebagai berita sukacita yang begitu besar? Yang pertama, karena berita kelahiran Sang Juru Selamat ke dalam dunia ini adalah kabar baik bagi semua orang berdosa. Kelahiran Sang Juru Selamat ke dalam dunia ini adalah kareba melo, adalah kareba baji, adalah kareba madeceng, adalah good news bagi setiap orang berdosa. Pertanyaannya adalah, adakah di antara manusia yang tidak berdosa? Itu berarti berita ini ditujukan bagi kita juga hari ini. Sebab tujuan penciptaan manusia itu adalah untuk kemuliaan Allah. Ketika Allah berfirman akan menjadikan manusia menurut gambar dan rupanya, maka tujuan Allah menciptakan manusia adalah supaya manusia itu memuliakan Dia. Tapi sejak manusia itu jatuh di dalam dosa, maka manusia tidak lagi dapat memuliakan Allah. Dan pada akhirnya manusia menuju kepada kebinasaan yang kekal. Ada satu intermezzo yang sempat saya baca di sebuah grup WA. Mungkin ada di antara kita yang pernah membacanya. Katanya bahwa dulu ketika Adam dan Hawa itu ada di dalam Taman Eden sebagai pasangan suami istri, katanya mereka itu tidak pernah bertengkar. Sebagai pasangan suami istri mereka begitu harmonis, mereka begitu bahagia, mereka tidak pernah bertengkar sebab ada 3 alasan. Yang pertama, karena Adam dan Hawa itu tidak punya mertua. Saya bersyukur malam hari ini ibu mertua saya hadir. Mama saya ada. Yang kedua, Adam dan Hawa tidak pernah bertengkar karena tidak punya ipar. Hari ini juga ada ipar saya yang hadir. Dan yang ketiga, karena Hawa belum tahu belanja-belanja, apalagi belanja online. Itulah sebabnya mereka tidak pernah bertengkar. Mereka harmonis saja. Sehingga di satu grup juga dikatakan supaya rumah tangga itu bahagia, katanya rumah tangga itu harus workshop. Rumah tangga yang bahagia itu adalah rumah tangga yang workshop. Artinya suami working, istri shopping. Baru rumah tangga bahagia. Katanya. Tapi bukan itu sekedar intermezzo. Yang menyebabkan manusia itu tidak mengalami keharmonisan. Yang menyebabkan manusia itu hidup dalam ketidakdamaian satu dengan yang lain. Apakah dia adalah suami istri, orang tua dan anak, saudara bersaudara. Yang menyebabkan kita tidak bisa hidup harmonis satu dengan yang lain adalah karena dosa. Dosa yang hadir dalam hidup kita. Dosa yang hadir dalam pikiran kita. Dosa yang hadir dalam perasaan kita. Sehingga kita mudah curiga. Kita mudah menuduh. Kita mudah tidak percaya. Karena ada dosa di antara kita.
Itulah sebabnya manusia membutuhkan penebus dari dosa. Sebab tanpa juru selamat, maka kehidupan manusia akan terus ditutupi dengan kegelapan dosa. Tanpa juru selamat, maka kehidupan manusia akan senantiasa berada di dalam kekelaman bayang-bayang dosa yang akan menuju kepada kebinasaan. Tidak ada keharmonisan di dalamnya, tidak ada kedamaian di dalamnya, tidak ada kebahagiaan, tidak ada kerukunan, tidak ada kebersamaan karena di dalamnya ada dosa. Allah memahami itu. Itulah sebabnya Allah tidak ingin dosa menggagalkan tujuannya menciptakan manusia untuk kemuliaannya. Sehingga ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, maka Allah sendirilah yang memberikan sebuah janji. Yang pertama kali disampaikannya di dalam Taman Eden. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15 yang disebut dengan proto-evangelium atau Injil yang pertama. Allah berjanji akan mengutus seorang juru selamat bagi manusia yang berdosa. Itulah sebabnya ketika Allah menggenapi janji itu, maka malaikat yang diperintahkan untuk menyampaikan kabar baik ini kepada para gembala, ia mengawalinya dengan satu kata, dengan satu kalimat, jangan takut. Mengapa? Malaikat berkata kepada para gembala ketika menyampaikan sebuah kabar sukacita, jangan takut. Ketika saya merenung-renungkan bagian nats ini, saya berpikir begini, kok kita mau dikasih hadiah, lalu kita ditanya begini, jangan takut ya, saya mau kasih hadiah. Kayaknya tidak nyambung. Ya. Malaikat ingin menyampaikan satu berita sukacita, satu berita berkat. Lalu malaikat mengawalinya dengan satu kalimat, jangan takut. Mengapa? Karena malaikat tahu dalam utusan Allah kepadanya bahwa manusia yang diwakili oleh para gembala pada waktu itu adalah manusia sedang berada dalam keadaan ketakutan menghadapi penghakiman Allah karena dosa. Allah tahu bahwa manusia sedang berada dalam ketakutan. Dan ketakutan pertama terjadi dalam Taman Eden. Ketika Adam dan Hawa mendengarkan suara Allah untuk memanggil mereka. Mereka bersembunyi karena mereka ketakutan. Allah tahu bahwa karena dosa manusia hidup dalam ketakutan. Karena dosa manusia hidup di dalam ketakutan. Itulah sebabnya malaikat berkata kepada para gembala itu, jangan takut. Aku memberitakan kesukaan besar bagimu. Aku memberitakan berita kesukaan kepadamu. Berita tentang pembebasan, berita tentang pemulihan, berita tentang keselamatan yang akan diberikan kepadamu. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Ketika kita ditempatkan dalam satu posisi sebagai seorang terdakwa yang siap untuk menerima hukuman karena kesalahan kita. Lalu dalam kondisi tertunduk, siap untuk menerima hukuman karena kesalahan kita. Lalu kita mendapatkan satu berita, vonis bebas tanpa syarat. Bagaimana perasaan kita? Bukankah itu satu berita sukacita yang sangat besar? Di mana kita dibebaskan dari hukuman tanpa syarat. Di mana kita diselamatkan dari kebinasaan kekal tanpa syarat. Bukankah itu satu sukacita yang begitu besar ketika kita dibebaskan
dengan tanpa syarat oleh karena sebuah kasih karunia dalam hidup kita. Oleh sebab itu, sekali lagi saya ingin menekankan, sudahkah saudara menerima berita pembebasan itu secara pribadi dalam dirimu? Sudahkah engkau menerima berita penyelamatan itu secara pribadi dalam dirimu? Berita pemulihan secara pribadi dalam dirimu. Sebab keselamatan bersifat pribadi. Sudahkah saya secara pribadi telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya yang membebaskan saya dari semua ketakutan-ketakutan dalam dunia ini karena dosa? Sudahkah ada kemerdekaan? Sudahkah ada pemulihan? Sudahkah ada pembebasan dalam diri saya secara pribadi oleh karena kelahiran dan kehadiran Kristus dalam diri saya secara pribadi? Kristen KTP tidak pernah menjamin pembebasanmu dari hukuman kekal. Kristen KTP tidak pernah menjamin pemulihan hidupmu dari kematian kepada kehidupan yang kekal. Yang menjamin adalah ketika engkau benar-benar telah dilepaskan dari ketakutan yang begitu besar akibat dari penghukuman dosa. Karena dosa kita, di mana kita telah dibebaskan secara pribadi. Yang kedua, berita kelahiran Sang Juru Selamat ke dalam dunia ini adalah satu berita sukacita yang besar. Karena berita itu adalah berita yang benar. Dengan memiliki HP sekarang, saya kira hampir semua orang pernah mendapatkan berita hoaks ya. Dan berita hoaks yang paling banyak itu adalah mendapatkan undian berhadiah. 2 minggu yang lalu saya mendapatkan berita itu di SMS, dikatakan begini. Selamat, nomor rekening sebuah bank dituliskan. Nomor rekening Anda memenangkan 1 unit mobil melalui undian panen hadiah 2019. Ini adalah berita yang sangat mensukakan hati. Bayangkan, panen 2019, cocok nih tahunnya iya, 2019. Panen berhadiah 1 unit mobil. Tapi ketika saya coba baca ulang, ternyata nomor rekening yang dituliskan sebuah bank itu adalah nama sebuah bank di mana saya tidak punya rekening di situ. Sehingga pupuslah harapan saya mendapatkan undian panen berhadiah. Bagaimana mungkin saya dapat nomor undian dari sebuah nomor rekening di mana saya tidak sedang menabung di situ? Itu namanya berita hoaks. Palsu, berita yang tidak benar. Berita yang tidak layak untuk dipercaya. Tapi berita bahwa Yesus Kristus dilahirkan, Allah datang ke dalam dunia, menjadi manusia, untuk mati berkorban bagi manusia, demi untuk menyelamatkan manusia, adalah berita yang benar dan layak untuk dipercaya. Kelahiran Yesus Kristus yang disampaikan oleh malaikat kepada para gembala dan kepada kita hari ini adalah berita yang benar. Sebab itu adalah berita tentang Tuhan. Dan itu adalah berita yang datang langsung dari Tuhan sendiri. Jadi 2 poin yang sangat menekankan ini adalah sebuah kebenaran. Itu adalah berita tentang Tuhan
di mana Tuhan datang dari sorga ke dalam dunia ini, dan berita tentang Tuhan, tentang dirinya sendiri itu adalah berita yang disampaikannya langsung sendiri kepada manusia. Jadi ketika malaikat mendengar, tidak ada alasan malaikat berkata begini, katanya malaikat bilang begini. Jadi para gembala tidak punya alasan seperti itu berbicara. Katanya malaikat bilang begini, katanya yang kami dengar begini, katanya seperti ini, tidak pakai katanya. Itulah sebabnya ketika para gembala itu menyaksikan secara langsung bayi yang dibungkus dengan lampin, terbaring di dalam palungan, berada dalam kandang domba, seperti yang disampaikan oleh malaikat kepada mereka, maka para gembala itu berkata seperti ini. Semua yang kita dengar dan lihat sesuai dengan apa yang dikatakan oleh malaikat kepada kita. Itu adalah berita benar. Sesuai yang disampaikan oleh malaikat, tidak lebih dan tidak kurang, persis sama, tepat seperti, bukan lagi katanya, semuanya seperti yang dikatakan oleh malaikat kepada mereka. Jadi Yesus Kristus adalah juru selamat dunia, Tuhan yang lahir dalam sejarah manusia, Allah yang hidup, yang menjadi daging di dalam manusia, adalah Allah yang bertindak, Allah yang berkuasa dalam sejarah kehidupan manusia. Itu adalah berita yang benar, sebab itu adalah wahyu yang kekal dari Allah bagi manusia, yang dirancangnya di dalam kekekalannya sendiri, yang mungkin saja secara manusia kita tidak dapat pahami. Tetapi itu adalah wahyu Allah yang benar. Allah menjadi daging di dalam manusia. Maka Yesus Kristuslah satu-satunya manusia yang memenuhi syarat untuk menjadi juru selamat. Karena ia adalah manusia ilahi 100%. Ia adalah manusia ilahi yang tidak mengenal dosa, yang tidak berbuat dosa. Itulah sebabnya hanya dia satu-satunya manusia yang ada di bawah kolong langit ini, yang kepadanya kita dapat diselamatkan melalui pengorbanannya dalam kehidupan kita. Ketika saya dalam pelayanan PKL di Bandung, pelayanan kontekstual, dalam sebuah pelayanan kepada salah seorang saudara dari suku Sunda, kami berinteraksi tentang hal ini. Dan dia berkata kepada saya secara pribadi seperti ini. Satu hal yang sulit untuk kami terima adalah bahwa Isa Al-Masih itu manusia yang dimuliakan oleh Allah, tetapi dia bukan Tuhan. Lalu saya katakan, kitab suci Injil berkata, Isa Al-Masih bukanlah sekedar manusia yang dimuliakan oleh Allah, tetapi dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Dia bukan manusia yang mentuhankan dirinya, bukan. Tapi dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Seorang manusia tidak bisa pernah menjadi Tuhan, tidak akan mungkin. Tapi Yesus Kristus, Isa Al-Masih itu adalah Tuhan yang menjadi manusia. Dan itu adalah hal yang mungkin. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dia bukan manusia yang mentuhankan dirinya, tapi dia adalah Tuhan yang telah menjadi manusia. Itulah sebabnya sangat ditekankan oleh firman Tuhan, bahwa hanya dialah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam dunia ini. Anak-anakku yang kekasih, generasi milenial hari ini, terlalu banyak pengetahuan yang mereka dapatkan.
Terlalu banyak kepintaran yang mereka miliki. Dan peradaban dunia akan menggeser kebenaran penting ini. Tanamkan dengan kuat. Sebagai sebuah pondasi yang tidak pernah boleh bergeser sedikit pun dalam keyakinan iman kita. Bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Itulah sebabnya dia satu-satunya, bukan salah satu. Dia satu-satunya Tuhan. Dia satu-satunya juru selamat bagi seluruh isi dunia ini yang mau percaya kepada Dia. Oleh karena itu, kuatkan dan teguhkanlah pengakuan iman kita. Jangan pernah mau bergeser atau jangan pernah digeserkan oleh apapun dalam dunia ini. Sebab keyakinan itulah yang akan mengantar kita di dalam kekekalan sesudah kematian dalam dunia ini. Itulah berita yang benar. Berita tentang Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan sendiri kepada manusia. Yang menjadi kesukaan bagi para gembala, bagi kita hari ini. Dan tetap akan menjadi kesukaan bagi generasi-generasi kita selanjutnya. Itu harus dipelihara sebagai berita kesukaan bagi generasi-generasi kita selanjutnya. Yang terakhir, berita kelahiran Sang Juru Selamat ke dalam dunia ini adalah berita sukacita yang besar. Karena berita itu adalah berita untuk semua orang tanpa terkecuali. Malaikat berkata kepada para gembala, aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Saya coba membahasakannya dalam bahasa anak-anak milenial zaman sekarang mungkin seperti ini. Waktu malaikat datang kepada para gembala begini. Gembala, aku memberitakan kesukaan besar ini untukmu. Tapi ingat-ingat Kona, bukan untuk kau saja. Ini untuk semua orang. Malaikat menekankan pernyataan ini kepada para gembala. Berita ini untukmu, tetapi bukan hanya untukmu saja. Berita ini juga untuk semua bangsa, semua suku, semua orang secara pribadi. Jadi berita ini adalah berita untuk semua orang tanpa terkecuali. Malaikat ingin menyampaikan bahwa itu untuk orang Yahudi dan bukan orang Yahudi. Itu untuk orang kaya dan untuk orang miskin. Itu untuk para raja dan bangsawan dan juga untuk para gembala. Itu untuk orang besar dan juga untuk orang kecil. Untuk orang tua dan orang muda. Untuk keluarga dekat kita dan juga tetangga jauh kita. Untuk orang yang kita kenal dan juga untuk orang asing yang tidak kita kenal. Untuk segala suku bangsa atau lebih tepatnya untuk setiap pribadi. Untuk setiap orang. Itulah sebabnya berita ini harus dikumandangkan kepada seluruh bangsa pada hari ini. Apakah kita mau berita kesukaan besar yang menyelamatkan ini sampai kepada kita hari ini dan berhenti kepada kita hari ini? Dalam pelayanan, dalam keluarga, saya banyak menyaksikan bagaimana ada orang-orang yang kita kasihi, orang-orang dekat dengan kita, yang Tuhan berikan kesempatan menerima karunia keselamatan itu pada saat terakhir hidupnya. Saya banyak menyaksikan itu. Saya banyak mendengar kesaksian itu. Orang-orang yang kita kasihi, orang tua kita,
saudara kita, anak kita, keluarga kita, pasangan kita yang menerima karunia keselamatan itu pada saat terakhir hidupnya. Tapi saya juga mau bilang, tidak semua orang mendapatkan kesempatan terakhir untuk menerima karunia keselamatan. Puji Tuhan, kalau orang tua kita mendapatkan kesempatan terakhir untuk menerima karunia keselamatan ketika akhir hidupnya. Puji Tuhan, kalau saudara kita mendapat kesempatan terakhir menerima karunia keselamatan pada hidupnya. Tapi tidak semua orang seperti penjahat yang ada di atas kayu salib bersama dengan Yesus mendapatkan karunia terakhir menerima keselamatan dalam hidupnya. Oleh karena itu saya mau ini menjadi sebuah beban yang penting bagi kita hari ini. Rasul Paulus berkata, bagaimana orang lain akan percaya jika engkau tidak pernah memberitakannya? Bagaimana orang lain akan menerima Kristus jika engkau tidak pernah menyampaikannya? Bagaimana orang lain akan memiliki kepastian keselamatan dalam hidupnya jika engkau tidak pernah menyaksikannya? Terlalu banyak orang-orang yang kita kasihi hari ini, yang sebenarnya dengan mata rohani kita sedang melihat mereka berjalan menuju kepada kebinasaan kekal. Hari ini, kalau engkau berpisah sementara dengan pasanganmu, itu hanyalah perpisahan sementara. Hari ini, kalau engkau berpisah sementara dengan anak-anakmu, itu adalah perpisahan sementara. Tapi kalau engkau berpisah di dalam kekekalan, maka itu adalah perpisahan yang begitu mengerikan. Dan itu adalah perpisahan yang tidak akan pernah bisa engkau perbaiki seumur hidupmu. Terlalu sering kita terlalu menjaga perasaan. Saya takut dia tersinggung. Ya. Saya katakan begini, sudahkah engkau bersaksi kepada orang tuamu? Saya takut dia tersinggung. Sudahkah engkau bersaksi kepada pasanganmu? Saya takut dia tersinggung. Sudahkah engkau bersaksi kepada anak-anakmu? Saya takut dia tersinggung. Biar kami damai-damai dalam rumah tangga. Biar kami tenang-tenang, kami berbeda, tapi kami bisa bersama-sama merayakan hari raya bersama, kumpul bersama, sukacita bersama. Tapi saya mau katakan, kasihmu kepada orang yang engkau kasihi adalah kasih yang palsu. Kalau engkau tidak pernah berani membuka mulut untuk memperkenalkan Yesus adalah Tuhan baginya, maka engkau sedang membiarkan dia berjalan menuju kepada kebinasaan kekal, di mana engkau tidak akan lagi bersama-sama dengan dia di dalam kekekalan. Tegakah engkau melihat anakmu berjalan menuju kepada kebinasaan kekal? Tegakah engkau melihat ayahmu, ibumu, pasanganmu berjalan menuju kepada kebinasaan kekal? Sedangkan dalam dunia ini engkau tertawa bersama, engkau berbagi bersama, engkau berbahagia bersama. Tapi di dalam kekekalan engkau dipisahkan oleh kondisi dan keadaan yang tidak akan pernah bisa engkau perbaiki. Ia menderita kekal dan engkau selamat seorang diri. Oleh sebab itu, mari kita belajar mulai berdoa. Sebutkan nama satu persatu orang-orang paling dekat dengan kita yang perlu untuk kita doakan. Ketika engkau memulainya dengan doa setiap saat,
akan tiba masanya di mana Tuhan akan memberikan engkau kemampuan dan kepekaan. Inilah waktunya saya harus berbicara kepadanya untuk dia bisa mengambil keputusan menerima Yesus atau tidak secara pribadi. Sebab jika engkau tidak pernah membuka mulutmu, jika engkau tidak pernah menyaksikannya, maka sesungguhnya engkau sedang membiarkan dia menuju kepada kebinasaan yang kekal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Allah ingin kita menjadi pemberita-pemberita kesukaan besar itu. Yang kata Yesus sebelum dia terangkat ke sorga, dia berkata, jadilah saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Mungkin engkau tidak mampu melangkah sampai ke ujung bumi, tapi engkau punya tanggung jawab besar di tengah-tengah Yerusalemmu hari ini. Pasanganmu, anakmu, saudaramu, orang tuamu, sahabatmu, tetanggamu, itulah yang menjadi Yerusalemmu untuk engkau memberitakan kesukaan besar itu kepada mereka. Sehingga dengan demikian ada kesempatan orang-orang di sekitar kita akan menerima kesukaan yang besar. Seperti kita sudah memiliki kesukaan itu, mereka juga akan memiliki kesukaan yang sama. Saya ingin singers mengangkatkan satu pujian. Mari kita bangkit berdiri. Dalam sebuah perenungan secara pribadi, saya ingin kita masing-masing menundukkan kepala. Untuk kita benar-benar merenungkan bahwa hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Dan kesempatan ini bisa saja adalah kesempatan terakhir bagi kita. Jangan pernah sia-siakan. Ketika Tuhan memberikan engkau waktu hari ini, jangan berkata tunggu besok. Belum tentu besok adalah milikmu. Hidup ini adalah kesempatan untuk engkau bersaksi kepada saudara-saudaramu. Untuk engkau bersaksi kepada orang-orang yang engkau kasihi. Hari ini adalah kesempatan. Tahun depan belum tentu adalah kesempatan bagimu. Karena itu jangan pernah menyia-nyiakan waktu ketika Tuhan masih memberikan kita waktu. Sebab ada dua penyesalan dalam hidup kita yang akan mendatangkan malapetaka yang kekal. Sekali lagi, ada dua penyesalan dalam hidup kita yang akan mendatangkan malapetaka yang kekal. Penyesalan yang pertama adalah ketika engkau terlambat bertobat. Orang kaya dalam kisah Lazarus itu adalah satu contoh dari firman Tuhan. Terlambat bertobat. Semasa dia hidup di dalam dunia ini, ketika Tuhan memberikan dia anugerah, segala kemewahan dunia menjadi berkatnya secara pribadi, kekayaan, kelimpahan, kesuksesan Tuhan berikan kepadanya. Tapi satu yang dia lupa mencari Tuhan sang pemilik hidup itu. Karena itu dia terlambat bertobat. Ketika dia sudah berada di dalam alam maut, dalam kesengsaraan yang kekal, baru ia memandang kepada Bapa Abraham dan dia berkata, Bapa Abraham, kasihanilah aku. Di alam maut, terlambat bertobat adalah penyesalan yang mendatangkan malapetaka yang kekal. Jadi malam ini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, koreksi dirimu di hadapan Tuhan. Kalau engkau hanyalah Kristen KTP, berikanlah hidupmu hari ini kepada Tuhan sepenuhnya. Kekristenan tanpa penebus, kekristenan tanpa Kristus,
Kekristenan tanpa penyelamat tidak akan pernah membawa engkau kepada hidup yang kekal. Tapi dengan kekristenanmu, engkau memiliki Kristus sungguh-sungguh sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka engkau akan menuju kepada kehidupan yang kekal. Kalau engkau hanyalah Kristen KTP, buka hatimu kepada Tuhan malam hari ini. Katakan, Tuhan, ampuni segala dosa saya. Saya percaya Engkau adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi saya. Saya mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Dan saya mau menyerahkan hidup saya kepadamu. Engkau akan hidup sebagai pribadi yang lahir baru. Dan engkau tidak lagi mengalami keterlambatan bertobat. Yang kedua, penyesalan dalam hidup yang akan mendatangkan malapetaka yang kekal adalah ketika engkau terlambat bersaksi. Orang kaya itu ketika dia menderita di alam maut, dia baru teringat masih ada 5 saudaranya di dunia yang juga hidup sama seperti dia, yang tidak mengasihi Tuhan, yang tidak mengenal Tuhan. Kemudian dia berkata kepada Bapak Abraham, Bapak Abraham, suruhlah Lazarus pergi bersaksi kepada saudaraku, supaya saudaraku juga tidak masuk dalam tempat yang mengerikan ini. Bapak Abraham berkata, engkau terlambat bersaksi. Antara dunia orang mati dan dunia orang hidup ada jurang pemisah yang tidak mungkin bisa diseberangi lagi. Kalau engkau ingin bersaksi, bersaksilah hari ini. Bukan esok, bukan tahun depan, bukan nanti ketika engkau tua, atau bukan nanti ketika maut menjelang. Kalau engkau terlambat bersaksi kepada orang-orang yang engkau kasihi, maka itu adalah penyesalan dalam hidupmu yang akan mendatangkan malapetaka yang kekal. Karena engkau akan melihat orang-orang yang kau kasihi menuju kepada kebinasaan yang kekal. Terlambat bersaksi membawa orang-orang yang kita kasihi menuju kepada kebinasaan kekal. Mari kita angkat pujian ini secara bersama-sama. Hidup ini adalah kesempatan. Setiap orang menghargai kesempatannya. Adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Katakan bahwa Tuhan, pakailah hidupku menjadi saksi. Ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk waktu yang begitu indah ini. Engkau perkenankan bagi kami untuk kembali mendengarkan sabda-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau telah berikan bagi kami. Untuk datang membuka hati dan hidup kami di hadapan hadirat-Mu. Meneguhkan keyakinan iman percaya kami kepadamu.
bahwa hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang olehnya kami diselamatkan selain di dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi. Setiap hati yang sedang terbuka, mengakui segala dosa dan pelanggarannya, yang sedang terbuka untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, Engkau kiranya menguatkan iman mereka untuk boleh menyerahkan hidup mereka sepenuhnya kepadamu dalam komitmen setia mengenal Engkau dan mengasihi Engkau. Juga kami berdoa untuk setiap pribadi yang sedang terbuka, membuka hati dalam komitmen hidupnya untuk siap menjadi saksi di tengah-tengah kehidupan mereka, untuk siap memberitakan bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat, mulai dari orang-orang yang kami kasihi, orang-orang yang paling dekat dengan kami, orang-orang yang kami kenal, orang-orang yang hidup bersama-sama dengan kami setiap waktu, dalam susah dan senang di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa ya Tuhan, mampukanlah umat-Mu, mampukanlah kami untuk dapat memberitakan kesukaan besar itu kepada mereka, supaya mereka tidak menuju kepada kebinasaan yang kekal, supaya mereka tidak menuju kepada kebinasaan yang mengerikan selama-lamanya, tapi kiranya mereka diselamatkan. Ada karunia keselamatan yang diberikan bagi mereka, sehingga mereka juga dapat menikmati hidup yang kekal di dalam Engkau. Mampukan kami Tuhan untuk dapat menjadi saksi yang benar. Mampukan kami untuk menjadi saksi yang baik. Mampukan kami menjadi saksi yang dapat dipercaya melalui perkataan kami, melalui perbuatan kami, melalui kehidupan kami setiap pribadi. Sehingga dengan demikian kesaksian hidup kami tidak menjadi batu sandungan, tapi akan menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di sekitar kami. Berkatilah umat-Mu yang hadir pada malam hari ini. Lawatlah kami sekalian ya Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan yang baru bagi kami menjalani hidup yang Kau masih anugerahkan sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua anugerah-Mu. Kami berseru dan berserah hanya di dalam nama Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi. Amin. Silahkan duduk kembali. Itulah kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama pada malam hari ini, yang menjadi kekuatan kita dalam menjalani kehidupan kita. Kiranya kita senantiasa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang bisa menjadi berkat dan menjadi terang dimanapun kita berada. Dan ucapkan terima kasih kepada hamba Tuhan Ibu Pendeta Elfrida Alexander Nurung STH yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada kita pada malam hari ini. Kembali bersama-sama kita akan mendengarkan persembahan puji-pujian yang secara berturut-turut akan dikumandangkan oleh yang pertama Gereja Kibait Jemaat Antang, yang kedua Gereja Kibait Jemaat Balang Bodong, dan yang ketiga Gereja Kibait Jemaat Perumnas. Secara berturut-turut kami persilahkan.
hadir.